Selamat hari Minggu, kita berkumpul lagi nih untuk bersama-sama ibadah IMPA pada tanggal 17 Januari 2021. Apa kabarnya adik-adik? Sehat, semangat, sukacita. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Desi mau mengajak adik-adik untuk bersaat teduh. Kita bersaat teduh. Amin. Nah, hari ini Kak Desi tidak sendirian adik-adik. Kak Desi akan ditemani dengan Kak Tabita yang akan mengiringi kita dengan piano. Adik-adik, Kak Desi mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi di Kidung Ceria 25 dengan judul Mari Kita Bergembira. 1, 2, 3. Adik-adik, kita akan berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah bersama-sama mengumpulkan kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Berkati juga kakak-kakak layan kami yang hari ini bertugas ya Bapa. Tuhan berkati dan kiranya pelayanan kakak-kakak layan berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau menyerahkan hati dan pikiran kami untuk fokus kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu dari Gita Bakti 46 yang berjudul Tuhan Yesus sungguh sayang padaku. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Dia mengajarkanku menyenangkan hatinya, dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Dia mengajarkanku taat pada firman-Nya, agar aku memuliakan namanya. Nah, adik-adik, kita tadi sudah bernyanyi. Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Udah siap ya adik-adik? Jangan lupa Alkitabnya juga adik-adik siapkan, oke? Kalau sudah siap, sekarang kita sama-sama memanggil kakak-kakaknya yang akan membawa cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak-kakak. Halo, shalom adik-adik, selamat hari Minggu.
Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kakak mau mengajak adik-adik semua yang di rumah, yuk kita siapkan Alkitab kita siapkan hati dan pikiran kita juga. Nah adik-adik, udah diambil Alkitabnya, kita mau membaca bacaan Alkitab kita pada hari ini ya. Kita buka Alkitab kita yang terambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Oke, dibuka Alkitabnya, kita cari bacaan Alkitab kita yang terambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Oke, sudah terbuka. Yang sudah terbuka Alkitabnya katakan amin ya. Kakak tunggu nih, ayo yang di rumah dibuka Alkitabnya yang terambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Sudah? Yang sudah terbuka Alkitabnya katakan amin. Oke, karena sudah terbuka Alkitabnya, tapi sebelum kita membaca bacaan Alkitab kita, kakak mau mengajak adik-adik berdoa dulu. Semuanya di rumah, kita mau berdoa. Siapkan hati pikiran kita, lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan dan kebenarannya. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Apa yang kami lihat, apa yang kami dengarkan tentang kebenaran firman Tuhan selalu melekat di dalam hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita membaca Alkitab kita bersama-sama ya. Sudah dibuka semuanya, kita lihat Alkitabnya masing-masing. Oke. Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecek air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah bacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi sama Kak Pia di Ibadah Impa pada minggu hari ini. Cerita yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1-11 yang tadi adik-adik sudah baca bersama. Kali ini menceritakan di ayat pertama nih adik-adik, dibilang nih di sini, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Jadi di sebuah kota di Galilea waktu itu tuh ada perkawinan, kayak pernikahan gitu nih adik-adik. Pernikahan di dulu nih, di adat Yahudi dulu, biasanya kan kalau di kita kayak pernikahan tuh cuma 1 hari, kayak pemberkatan lalu persepsi. Tapi kalau dulu itu pernikahan tuh selama 1 minggu, jadi 7 hari berturut-turut adik-adik. Nah jadi keluarga yang keluarga mempelai nih, keluarga yang
menikah ini, mereka itu harus menyiapkan makanan dan juga minuman selama 7 hari berturut-turut selama pesta pernikahan berlangsung nih adik-adik. Nah, di sini disebutkan bahwa di Kana ini ada Ibu Yesus juga hadir, dan Yesus dan murid-muridnya juga ada nih di perkawinan di Kana ini. Nah, tapi adik-adik lagi meriah nih, pestanya lagi meriah, tapi tiba-tiba anggur, minuman dulu tuh minumnya minum anggurnya adik-adik. Anggurnya itu habis. Jadi kan orang banyak nih adik-adik, tapi tiba-tiba habis nih anggurnya, jadi nggak bisa minum anggur lagi. Kayak yang datang, orang-orang datang, yang tamu-tamunya tuh jadi pada nggak bisa minum anggur lagi. Nah, keluarga mempelai ini nih, keluarga yang menikah ini kan bingung nih adik-adik. Waduh, kok bisa habis nih? Gimana nih? Gitu kan. Nah, terus ibunya Yesus, Bunda Maria nih, dia melihat nih, wah bisa habis nih anggur. Lalu Maria, ibunya Yesus, nyamperin nih Tuhan Yesus. Dia bilang ke Tuhan Yesus, kalau misalkan anggur yang ada di pernikahan itu udah habis, udah benar-benar habis. Lalu ibu Yesus, yaitu Maria, menyuruh Tuhan Yesus untuk melakukan sebuah mujizat nih adik-adik. Tuhan Yesus itu kan Tuhan ya, jadi bisa melakukan segala apapun. Jadi Tuhan Yesus patuh nih kepada ibunya. Adik-adik juga harus patuh nih pada orang tua ya. Lalu Tuhan Yesus itu menyuruh. Jadi dulu tuh ada yang disebut kayak pelayan-pelayan ini. Jadi kan Tuhan Yesus menyuruh para pelayan untuk mengambil, kalau di ayat yang ke-6, coba adik-adik kita lihat dulu nih. Di sini ada tulis, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Adik-adik pasti nanya, tempayan apaan sih kak? Terus ini buyung itu apa ya kak? Nah adik-adik, kalau di zaman sekarang, anggap aja nih tempayan itu kayak wadah yang sangat besar, yang besar. Kalau misalkan sekarang itu, contoh yang gampangnya yang adik-adik tahu, ember yang besar. Tapi kalau ember itu terbuat dari plastik ya adik-adik. Kalau tempayan itu dia terbuat dari tanah liat. Jadi tempayan itu pokoknya biasanya tuh kayak untuk wadah air, biasanya untuk cuci tangan, cuci kaki tuh adik-adik. Nah, lalu kalau buyung itu tuh kayak gayung. Jadi di sini satu tempayan itu isinya tuh 2-3 buyung, jadi 2-3 gayung gitu ya adik-adik. Nah, lalu para pelayannya juga dipatuh nih kepada Tuhan Yesus. Mereka kayak iyahin nih yang Tuhan Yesus suruh. Terus akhirnya mereka taruh nih tempayan-tempayannya di depan Tuhan Yesus yang udah diisi air. Nah, coba nih adik-adik baca lagi. Kan tadi Tuhan Yesus menyuruh pelayan-pelayan itu untuk mengisi tempayannya dengan air. Lalu kata Tuhan Yesus nih di ayat ke-8, coba adik-adik perhatikan lagi. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Nah adik-adik, yang lebih kagetnya lagi nih, di ayat ke-9, saat pemimpin pesta itu kayak mengecap, kayak nyobain air yang ada di tempayan tadi, di ember tadi. Kan air tuh rasanya tawar ya adik-adik, kayak nggak ada rasa. Nah tapi pas dicoba, wah rasanya jadi kayak rasa anggur adik-adik. Nah jadi Tuhan Yesus itu melakukan mujizatnya yang pertama. Ingat adik-adik, mujizat pertama Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus lakukan itu adalah mengubah air yang ada di tempayan tadi menjadi anggur. Nah, lalu dikatakan nih, kata orang-orang tamu-tamu yang datang, anggurnya itu anggur yang enak banget. Malahan nih ya, anggurnya tuh lebih enak dari anggur yang pertama tadi yang udah habis. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus
bisa merubah air menjadi anggur. Nah, adik-adik, cerita tadi, cerita Tuhan Yesus yang berada di suatu pesta pernikahan di Kana, yang melakukan suatu mujizat yang pertama kali Tuhan Yesus lakukan, yaitu merubah air menjadi apa adik-adik? Menjadi anggur. Itu tuh proses yang gak mudah nih adik-adik. Pertama, orang-orang di situ, keluarga yang menikah ini, pertama mereka sangat takut adik-adik, karena takut akan, waduh, masih hari keberapa, sedangkan anggur ini udah habis, gimana nih kan ya adik-adik. Lalu yang kedua, akhirnya ibu Yesus yaitu Maria menyuruh Yesus nih untuk melakukan suatu mujizat. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus tuh tetap patuh kepada ibunya. Nah, kita bisa ambil pelajaran nih dari ini adik-adik. Adik-adik juga harus selalu patuh kepada orang tua adik-adik, kepada mama, kepada papa, kepada nenek, kepada kakek. Pokoknya adik-adik tuh harus patuh. Dan terutama harus patuh kepada Tuhan Yesus. Nah, patuhnya tuh gimana kak? Cara kita patuh kepada Tuhan Yesus? Nah, adik-adik bisa nih selalu berdoa, selalu baca Alkitab, tiap minggu juga mengikuti IMPA online, meskipun kita masih online ya adik-adik. Adik-adik harus tetap rajin, adik-adik harus tetap semangat mengikuti IMPA, dan juga berdoa nih supaya tahun 2021 ini kita bisa IMPA secara langsung lagi, jadi bisa ketemu dengan kakak-kakak lain, bisa ketemu dengan teman-teman adik-adik yang lain ya. Nah, lalu adik-adik, saat pasti kita sering merasa takut nih adik-adik, sama kayak yang dirasain keluarga yang mempelai ini nih, yang lagi menikah nih, keluarga kan pasti takut kan adik-adik yang tadi kehabisan anggur. Nah, tapi adik-adik, saat adik-adik merasa takut, saat adik-adik merasa, aduh Tuhan, gimana nih? Kalau misalkan contohnya nih, kalau misalkan adik-adik merasa takut kayak ditinggal sendirian di rumah, kalau misalkan adik-adik takut menghadapi ulangan di sekolah, atau apapun nih adik-adik, saat merasa adik-adik takut, adik-adik tinggal berdoa, tinggal berserah sama Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus akan menjaga dan melindungi adik-adik. Nih, tapi kakak pernah ada nih, adik kalian, teman-teman dari kalian nih, ada yang nanya nih, kak, tapi aku udah berdoa sama Tuhan Yesus, tapi kok Tuhan Yesus nggak mengabulkan doa aku ya kak? Nah, gimana nih adik-adik? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu pasti akan mengabulkan apa yang adik-adik doakan. Tapi, adik-adik gak cuma satu kali doang berdoanya. Masa adik-adik cuma berdoa sekali terus maunya langsung terjadi apa yang adik-adik inginkan? Enggak, adik-adik. Adik-adik itu harus selalu setiap hari berdoa sama Tuhan Yesus. Adik-adik, kalau coba nih, pasti kakak tanya, siapa yang tiap pagi kalau misalkan bangun tidur, siapa yang berdoa? Jadi adik-adik harus biasa ini dari kecil. Kalau adik-adik bangun bobo, terus kalau mau bobo juga, jadi tiap pagi sama malam adik-adik tuh harus berdoa mengucap syukur karena adik-adik masih diberikan nafas, masih bisa diberikan kehidupan, masih bisa bertemu dengan keluarga, dengan teman-teman. Adik-adik tuh harus berdoa, jangan lupa sama Tuhan untuk selalu bersyukur. Nah, kalau misalkan adik-adik mau makan, adik-adik mau pergi nih dari rumah, adik-adik juga harus berdoa supaya meminta perlindungan sama Tuhan. Nah, adik-adik, pokoknya nih ya adik-adik ini harus selalu patuh. Ingat kata Kavia, adik-adik harus selalu patuh sama orang tua, sama orang yang lebih tua nih pokoknya, atau adik-adik yang lagi tinggal sama nenek kakeknya, sama oma opa, adik-adik harus selalu patuh, karena apa yang mereka bilang pasti yang terbaik buat adik-adik. Terus adik-adik juga harus selalu berserah sama Tuhan. Pokoknya dalam situasi apapun, adik-adik tuh jangan lupa untuk berdoa dan bersyukur. Nah adik-adik, cerita kita sampai pada saat ini udah selesai nih ceritanya. Nah,
Tapi kakak punya aktivitas. Aktivitasnya apa nih kak? Nah, aktivitasnya coba pegang lagi Alkitabnya. Kakak punya ayat hafalan. Nah, coba buka dari Filipi. Coba taruh Filipi dari kitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Siapa yang tahu coba sebutin. 1, 2, 3. Bener banget, ada di Perjanjian Baru. Nih kita buka Filipi itu sebelum Kolose. Kita ketemu Filipi. Filipinya pasal yang keempat. Oke. Filipi 4 ayatnya ayat 6. Ayatnya yang ke-6. Kita baca bareng-bareng dulu ya. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, adik-adik, ayat hafalan kali ini nih, nanti adik-adik bikin video, adik-adik hafalkan, jangan baca Alkitab ya, adik-adik harus hafalkan. Nah, yang beda nih kali ini, adik-adik nggak cuma berdiri, terus ngadep kamera, terus bilang, apa hafalan apa aja nih yang adik-adik udah hafalin. Tapi kakak mau adik-adik sambil ngomong nih ayat Alkitabnya, tapi adik-adik sambil meragain nih pakai gerakan. Meskipun ini bukan lagu ya adik-adik. Nih adik-adik, kakak contohin ya gerakannya. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nih, adik-adik nggak harus persis nih gerakannya sama kayak kakak tadi. Adik-adik boleh bebas pakai gerakan apa aja. Jadi pokoknya tugas minggu ini adik-adik menghafal dari Filipi 4 ayatnya yang ke-6, di videoin. Nanti adik-adik jangan baca, adik-adik harus hafal. Nah, nanti pas lagi ngomong nih, adik-adik jangan lupa pakai gerakan juga, oke? Nah, nanti hasil videonya adik-adik bisa kirimin ke kakak-kakak yang ada di sektor adik-adik. Nah, oke adik-adik, ceritanya sampai di sini. Tapi kakak mau ingetin lagi nih, inti dari cerita ini yang bisa kita ikuti nih, yang bisa kita jadiin contoh dari Tuhan Yesus, kita pertama harus patuh kepada Tuhan Yesus dengan cara selalu berdoa, selalu membaca Alkitab, rajin impa. Terus kita harus patuh kepada orang tua, kepada mama papa, kepada orang yang lebih tua, contohnya nenek kakek, oma opa, opung, semuanya. Nah, kepada kakak kita juga harus, kalau misalkan adik-adik di rumah punya kakak nih, adik-adik juga harus patuh. Terus kita juga harus berserah kepada Tuhan. Kalau misalkan adik-adik takut, adik-adik merasa sedih, adik-adik tetap harus berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan melindungi dan menyertai adik-adik semua. Oke adik-adik semua, ceritanya sampai sini dulu ya. Pokoknya selalu ingat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kalau kita itu harus selalu patuh. Kita harus selalu turut nih, menurut apa yang dikatakan Tuhan Yesus, apa yang dikatakan orang tua, apa yang dikatakan oma opa, dan kita harus selalu berserah dan mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, ceritanya sampai sini. Adik-adik, terima kasih nih kakak ucapin kepada adik-adik yang selalu rajin mengikuti impa online. Adik-adik juga yang rajin mengumpulkan aktivitasnya nih tiap minggu. Pokoknya adik-adik tuh harus tetap jaga kesehatan. Adik-adik harus ada di rumah terus nih. Adik-adik harus pokoknya jaga kesehatan. Jangan pergi ke yang tempat yang rame-rame dulu ya adik-adik. Pokoknya adik-adik juga selalu berdoa nih sama Tuhan Yesus supaya virus corona ini nih udah benar-benar hilang dari Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, tapi dari seluruh dunia ini. Sehingga adik-adik bisa melakukan segala hal lagi yang kayak
sekolahnya bisa ke sekolah lagi, nggak belajar jarak jauh. Terus gerejanya juga bisa ketemu sama kakak-kakak lain, ketemu sama teman-teman adik-adik di gereja juga. Terus pokoknya adik-adik bisa melakukan aktivitas yang dulu-dulu adik-adik lakukan nih, kayak pergi jalan-jalan juga. Jadi adik-adik harus selalu berdoa ya sama Tuhan Yesus. Oke adik-adik, makasih kakak ucapin nih sama adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar ya firman Tuhan kita pada hari ini. Ingat, dimanapun kita berada, adik-adik berada, apalagi pada saat masa-masa sekarang nih, saat pandemi, adik-adik masih sekolah di rumah, masih ibadah di rumah, dan gak bisa main bersama teman-teman yang lain ya. Tapi kita selalu ingat, kita selalu mengandalkan Tuhan. Kita harus selalu menjadi anak-anaknya Tuhan Yesus yang kuat di dalam berdoa, yang selalu rajin mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab, dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Nah adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik, kita mau bersatu dalam doa, kita mengaminkan firman Tuhan pada hari ini ya. Yuk kita lipat tangannya lagi, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami lihat tentang kebenaran firman Tuhan selalu menjadi tertanam di dalam hati pikiran kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu ingin selalu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, pimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Oke adik-adik. Nah, untuk respon firman Tuhan pada pagi hari ini, Kak Desi mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Dalam Nama Yesus dari Kidung Ceria 241. Oke, udah siap ya? Kita bagi gerakan. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman pada hari ini. Pertama, itu tentang persembahan. Persembahan adik-adik bisa bersama mama papanya yang nanti akan munculkan nomor rekening gereja GPIB Sebaot. Atau enggak, adik-adik juga bisa menitipkan ke kakak layan di kosek di sektor adik-adik. Oke. Nah, yang kedua, tadi ada aktivitas dong dari kakak-kakaknya. Aktivitasnya jangan lupa adik-adik kerjakan ya. Nanti adik-adik kalau sudah mengerjakannya, adik-adik bisa kumpulkan itu ke kakak-kakak yang akan nanti kita munculkan juga nomor HP-nya di akhir video ini, atau juga ke kakak-kakak yang melayani di sektor adik-adik. Oke? Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kak Desi mau mengajak adik-adik untuk terus menjaga kesehatan. Kalau keluar rumah, adik-adik jangan lupa tetap memakai masker dan cuci tangan supaya adik-adik bisa sehat. Dan jangan lupa adik-adik juga minum susu, minum vitamin, makan makanan yang bergizi, makan buah, makan sayur, makanan juga harus dihabisi, susu juga harus dihabisin supaya adik-adik tetap sehat. Oke? Kalau begitu, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kak Desi mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan ibadah ini memberkati kami dan bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari firman yang sudah kami dengar hari ini. Kami juga mau berdoa buat keluarga kami. Tuhan Yesus berkati mama papa dan keluarga besar kami ya Bapa. Kiranya Tuhan selalu berikan kesehatan, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat gereja kami GPIBC Baot Bogor. Juga Tuhan berkati kiranya setiap pelayanan yang dilakukan Tuhan berkenan di hadapan-Mu dan bisa memberkati juga untuk semua orang ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami, khususnya di kota Bogor ya Tuhan. Tuhan berkati kota Bogor, Tuhan berkati Indonesia, dan apa yang sedang kami pergumulkan pada saat ini, terutama dalam penyakit COVID-19 ini ya Bapa, Tuhan berikan kekuatan kepada kami, kesehatan, semua orang ya Bapa yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan angkat penyakitnya, dan agar mereka bisa kembali bersama-sama dengan keluarganya dan beraktivitas seperti biasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita akan bernyanyi untuk lagu penutup Tuhan Allah Berserta Engkau dari Kidung Ceria 358. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Salam Namaste.